mau pengen tahu tentang VTube, datang ke Best Hotel. Datang, pelajari, cucok, baru masuk. Siap. Benar ya? Iya, betul. Karena bisnis itu harus kita sendiri yang paham. Bisnis itu harus kita sendiri yang percaya. Kalau kita sendiri masih belum cocok, itu nggak mungkin. Gimana? Anda menceritakan, kami yang menyiarkan. Halo, halo, halo. Salam jumpa. Selamat pagi, siang, sore. Kita ketemu di channel baru nih. Channel yang paling top Markotop saat ini. Channel pembahasan mengenai keadaan sekitar, mengenai apa yang sedang ada di masyarakat. Channel di sini kita sebut dan kita panggil dengan namanya Karlus TV. Cari solusi, di mana Anda menceritakan, kami yang menyiarkan. Nah, di episode pertama nih kita akan ketemu dengan aplikasi yang baru, aplikasi yang bisa menghasilkan uang. Di sini aplikasi itu kita sebut dengan namanya VTube. Nah, untuk VTube ini sekarang di samping saya ada Bang Riko. Halo Bang Riko. Halo. Aduh, dibuka aja Bang Riko supaya pemirsa, teman-teman netizen kan bisa lihat nih cakepnya Bang Riko nih di samping gua nih ya. Nah, untuk mengenai VTube sendiri kan banyak sekali viral di masyarakat ya. Siap. Aplikasi hanya nonton video ya, hanya nonton video dapat duit. Siapa yang nggak mau? Hari gini harus di rumah, nggak tahu ngapa-ngapain, bangun tidur, pegangnya HP, nonton TV, ceritanya gitu-gitu terus, kan bosen. Jadi pasti pegang HP, apain ya, main gamenya kalan mulu, bosen juga. Sekarang buka-buka ada aplikasi hasilkan uang, kenapa enggak? Akhirnya dicoba. Nah, saat dicoba, saat ini sudah berapa banyak Bang Tito? Saat ini sudah menyentuh 4 juta member. Ada 4 juta member, penjelasan dari Bang Riko nih. Nah, begitu muncul 4 juta member, meledak berbagai pertanyaan, berbagai pembahasan mengenai VTube ini sangat-sangat viral. Daripada saya berasumsi nih, teman-teman juga berasumsi, kita langsung tanyakan saja kepada Bang Riko. Oke, Bang Riko. Siap. Ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan yang ada muncul di redaksi kami nih di Karlus TV. Nah, pertanyaan pertama adalah, apakah VTube ini money game? Orang kan takut Bang Riko kalau misalkan ini money game. Nah, apakah VTube ini ada money game? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya jelas. Jadi begini Bang David, kalau kita bicara persoalan VTube itu adalah sebuah aplikasi biasa. Oke. Aplikasi yang menyediakan sarana antara perusahaan iklan dengan penonton iklan. Jadi di VTube ini adalah sebagai fasilitator saja. Kalau kita bicara soal money game, saya rasa tidak. Karena gimana? Karena money game itu adalah perusahaan yang mencetak uang dari member atau anggota. Jadi dalam artian dia ingin memproduksi saldo yang dimana dia mempermainkan uang dari member-membernya. Dalam artian, apakah di sini VTube termasuk money game? Saya rasa tidak. Karena apa? Karena tidak ada 1 rupiah pun uang dari member yang masuk ke dalam perusahaan. Jadi seperti itu, Bang David. Mungkin pertanyaan ini muncul, kenapa kok money game? Apakah ini money game maksud saya? Karena traumatik dari masyarakat, ketakutan, apalagi hari gini nih duit susah dicari. Iya, saya tahu. Begitu kita setor hilang, jebret, kan bingung kita. Betul. Makanya mungkin ada pertanyaan, apakah VTube money game? Jadi bisa dipastikan ya, VTube ini bukan money game berarti Sangat ya? bukan sekali. Saya pastikan VTube bukan money game. Nah, tuh sudah ada penjelasan nih. Pertanyaan pertama, berarti VTube bukan money game. Jelaskan Bang Riko nih. Nah, penjelasan selanjutnya nih, yang nomor 2, apakah VTube termasuk skema Ponzi? Skema Ponzi itu kayak MLM itu ya? Iya,
Kalau skema Ponzi itu memang sudah ada di tahun 1800-an. Itu seperti apa skema Ponzi itu? Skema Ponzi itu adalah skema yang dimana biasanya perusahaan itu menawarkan penghasilan yang sudah di luar logika manusia. Dalam artian dari member harus ada pendaftaran, bayarnya 1 juta, nanti dalam 2 minggu, 1 bulan dijanjikan 20 juta, 25 juta seperti itu. Tapi kalau dalam VTube ini tidak. Karena apa? Karena kalau skema Ponzi itu adalah meraup keuntungan dari member yang baru. Sedangkan kalau di VTube tidak ada seperti itu, Bang. Di VTube seperti apa? Kalau di VTube itu kita hanya menjalankan misi iklan. 10 kali kita nonton iklan, kita sudah dibayar. Contoh nih, supaya jelas nih. Ya. Saya nih, David Walalangi. Saya pengen masuk. Saya perlu nggak ngajak temen? Iya. Jadi gini, karena di VTube itu adalah perusahaan afiliasi, perusahaan mengajak yang sekarang kita tahu semuanya lagi ngetren ya. Tokopedia sudah ada afiliasi, bahkan dimanapun lah kita kenal lah program afiliasi, program untuk mengajak orang. Kalau di VTube memang mengajak orang. Oke, saya David Walalangi nih, daftar. Berarti saya ngajak. Iya. Ngajak si A misalkan. Si A ini akhirnya mengajak temennya. Iya. Nah misalkan nih si A ini nggak jalan, nggak mau kerja, saya nasibnya tidak masalah selama David Walalangi di sini mau menonton iklan. Oh gitu, berarti tidak ada masalah Tidak dengan di bawah saya kalau nggak mau jalan semua nganggur dong. Saya pikir bukan ya, berarti bukan. ya. Oh. Dan perlu saya pahami satu, kenapa kok VTube bukan skema Ponzi? Karena VTube free registration. Nah, dalam artian dia tidak ada pungutan biaya Rp1 pun di saat member baru untuk mendaftar. Jadi tidak ada perputaran uang di sini. Kalau Ponzi kan member lama dibayar oleh member baru. Ketika tidak ada member baru, otomatis perusahaan akan scam. Yang sedikit saya tahu kalau Ponzi itu model kayak piramid gitu kan ya. Jadi misalkan nih 100 orang. Kenapa harus mencari 200 orang? Karena 200 ini akan bayar ke 100. Betul sekali. 200 harus cari 400. Betul ya. Begitu berhenti di 200, berhentilah, tamatlah duit-duitnya kita. Kalau di VTube enggak kan? Enggak. Tuh jelas. Pertanyaan untuk nomor 2 mengenai apakah VTube termasuk skema Ponzi sudah dijawab. Nah, ada lagi nih pertanyaan Bang Riko. Ojo bosan-bosan Bang Riko, karena ini pertanyaan langsung masuk redaksi kami. Pertanyaan selanjutnya, apakah VTube termasuk MLM? Lah, MLM nonton iklan. Nyambung nggak ya? MLM kan sudah dijelaskan tadi nih, VTube nonton iklan, bukan skema Ponzi. Mungkin lebih jelas Bang Riko yang jelasin nih. Jadi kalau kita bedah MLM itu kan multi level marketing nih Bang. Dalam artian multi level marketing itu secara otomatis di sana ada namanya upline dan downline. Dan kalau sistem MLM tidak akan pernah downline itu menyalip upline-nya, paham ya? Dalam artian tidak akan pernah downline itu memiliki pendapatan yang di atas pendapatan upline-nya. Itu sudah pasti. Jadi downline pendapatnya tidak mungkin. Tidak mungkin. Karena apa? Karena ketika downline menjual, upline dapat persentase. Atasnya lagi dapat persentase, atasnya lagi dapat persentase. Secara otomatis yang mendahului sistem MLM itu adalah rajanya. Kalau di VTube tidak MLM, karena dia single level marketing. Ini sudah saya jelaskan lagi. Jadi di VTube itu benar-benar single level marketing. Jadi ketika ada referral kita yang membeli paket misi bintang, kita di sini akan mendapatkan 5% di satu tingkatnya saja. Di atasnya lagi sudah tidak dapat. Berarti tidak ada hubungan jika di bawah saya seperti yang saya tanya tadi, tidak kerja pun nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti pendapatan saya masih bisa lebih besar daripada yang di atas saya. Betul sekali. Ketika ada percepatan sendiri, pasti lebih besar daripada saya yang ngajak. Dan dari segi peringkat pun seperti itu. Ketika saya gold, ketika saya silver, Anda pertama kali member. Ketika Anda berusaha aktif, dapat menjaring jaringan, dapat mengedukasi jaringan, Anda sangat mungkin menyalip saya menjadi gold daripada saya. Ntar. Mungkin nanti muncul pertanyaan sebelum ditanyain, gua tanya dulu deh.
Silakan. Tadi ada soalnya ada gold, ada silver. Iya. Itu apa? Pangkat kah? Iya, betul. Atau Jadi seperti apakah di VTube itu? jadi peringkat yang dimana peringkat itu mendapatkan reward Oh, reward dari perusahaan. bukan terima pangkat gini ya. Bukan. Silver gini kan? Oh, bukan. Ya, jadi reward di mana ya maklum lah kalau kita memang siapa yang kerja otomatis hasilnya pasti akan lebih banyak daripada orang yang pasif. Karena dia bukan MLM. Betul. Oke. Jadi kalau yang pasif pun ya tidak masalah. Tapi selama si sponsornya ini mengajak referralnya untuk dia bisa mengedukasi baik, secara otomatis sponsornya ini pasti bisa gold dan otomatis juga si bawahnya itu terangkat menjadi silver. Oh, Tapi ketika sponsornya ini pasif, tapi yang referralnya ini aktif, dia bisa menyalip menjadi gold daripada upline-nya. karena selalu menjadi masalah nih, Bang Iya. Riko. Namanya dinamika masyarakat. Saya sebagai David Walangi mungkin masih bisa mengarahkan adik saya misalkan. Saya masih bisa arahkan ponakan saya. Kalau saya sudah ketemu teman daripada adik saya ketemu lagi teman ponakan saya, aduh ngarahnya susah. Iya, iya. Bro, jalan. Oh. Gimana bro? Oh. Aduh capek deh. Ya, tapi itu pun tidak akan mempengaruhi Mas David ketika ada 1, 2, 3 member kita yang memang nggak jalan. Karena pure di sini sistem afiliasi. Dalam artian dinasti yang sampean bangun, dinasti yang Mas David bangun di sini tidak akan runtuh ketika hanya 2 dan 3 orang yang tidak aktif. Berarti sama dengan VTube ini adalah bisnis pribadi ya? Bisnis pribadi. Kayak saya buka, kalau bilang warung nggak keren dong. Iya. Buka apa nih? Buka toko online. Nah, kan iya, lagi keren nih betul, toko online. Mungkin seperti itu. Jadi ini sama dengan kita lagi buka toko online. Kalau kita dagangnya kita dapat hasil. Kalau kita nggak dagang, ya kita nggak dapat hasil. Iya, betul sekali. Di bawah pun teman saya nih atau teman dari ponakan saya nggak jalan pun nggak ada masalah Iya, bagi betul. saya. Karena ini kan adalah bisnis pribadi ya berarti ya. Betul. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan nanti dan sebelum ditanyain lagi nih, Iya. sejarahnya VTube ini loh. Iya. VTube ini tiba-tiba cerep meletup. Nah, opo iki? Tiba-tiba kok muncul, kapan mungkin dia masuk ke Indonesia atau misalkan ada di Surabaya atau Jakarta atau seperti apa? Mungkin sedikit gambaran nih buat pemirsa dan teman-teman netizen agar tahu VTube ini apa sih? Kok tiba-tiba meletup? VTube kok sudah 4 juta. Nah, Iya. seperti apa tiba-tiba dia muncul VTube ini sejarah awalnya? Ya, kalau awalnya sih memang untuk nilai trust saya pribadi memang masih kurang jujur. VTube ini dibuka tanggal 15 April registrasinya dan memang pada saat awal-awal yang namanya perusahaan aplikasi pasti tidak sekeren sekarang ya, apalagi nanti next ini VTube akan mengeluarkan atau melaunching versi 2.0. Wah, Ya, luar yang dimana biasa. Yang saya dengar nanti di dalamnya ada marketplace-nya juga untuk menukarkan VP-nya kita. Jadi VTube ini semakin berkembang, dan semakin berkembang. Dari situ akhirnya kami ini sekarang sudah punya tim besar ini. Kami ya mungkin saya sedikit promosi Bang David. Kita punya base camp di Base Hotel, Cafe Anggana di lantai 2. Monggo kalau teman-teman yang di area Jawa Timur atau se-Indonesia bisa datang ke kami. Karena di sini adalah kita proses edukasi, mengajar dan belajar. Silakan datang gratis. Kita ketemu di sini para VTuber, silakan. Dan mentor kami adalah Bapak Edi Rusmana, di mana dia sekarang sudah ranknya platinum. Monggo silakan, saya tunggu kedatangannya para subscriber Carlos TV ya. Carlos TV, Iya. Monggo cari silakan. solusi. Ya. Berarti untuk yang masih belajar, teman dari teman saya mau pengen tahu ini VTube ini apa, berarti bisa dong ke Silakan. tempatnya Mbak Kita Riko menerima dengan tangan terbuka, Pak. Oke. Meskipun mau join atau tidak, yang penting kita di sini fungsinya mengedukasi saja. Nah tuh sudah dijelaskan sama Bang Riko nih. Kalau mau pengen tahu tentang VTube, datang ke Base Hotel, datang, pelajari, cucok, baru masuk. Siap. Benar ya? Iya, betul. Pertanyaan mengenai izin.
Oh iya. Kan sudah jelas nih, bukan penipuan, bukan MLM. Berarti terakhir tinggal izin. Nah, mungkin bisa ditunjukkan ke teman-teman, ke netizen juga. Saya melihat dong izin dari mana itu. Ya, ini saya cari dulu ya Bang ya. Jadi izin apa aja yang sudah ada? izinnya jelas yang pertama NIB perusahaan ya, NIB. Lalu di mana dia izinnya benar-benar di bidang aplikasi. Lalu yang terutama ini adalah Kemeninfo enggak? Ada lah. Oh itu kan soalnya bergerak di aplikasi nggak ada Kemeninfo. Ini ada TDP sistem elektronik yang dimana ini adalah di Kementerian Komunikasi Informatika. Diajukan oleh langsung CEO-nya Go Zijian PT Future Viewtech. Alamatnya di Kunanti Building, Jalan Epicentrum Tengah, kawasan Rasuna, Epicentrum Kuningan. Disahkan pada tanggal 10 Maret 2020. Nah, 10 Maret tuh. Iya. Jadi infonya ada izinnya. Jadi tenang aja kalau soal permasalahan izin, memang saya pun juga kalau tidak ada izinnya pasti ragu untuk bergabung. Nah, mungkin closing statement nih dari Bang Riko kepada netizen dan pemirsa dari Karlus TV, karena kami ini Karlus TV menyiarkan hasil daripada teman-teman bertanya. Nah, mungkin sekarang Bang Riko nih bisa memberikan closing statement untuk pemirsa. Ya, kalau saya ingin menyampaikan satu hal bahwa Fitup ini adalah solusi di saat jadi segeralah bergabung karena bisa dikerjakan di rumah, bisa kita melobi teman lewat video call. Jadi marilah segera bergabung karena posisi menentukan prestasi. Tanpa usaha tidak ada keberhasilan. Betul sekali. Oke. Terima kasih Bang Riko atas waktunya sudah menjawab daripada pertanyaan yang ada. Sekarang kami mohon diri. Selamat bergabung kembali dengan Karlus TV di episode selanjutnya. Karlus TV, Anda menceritakan, kami menyiarkan. Salam VTuber Indonesia, salam Jetrek Surabaya.